Terima kasih sudah datang tepat waktu, Afia, Citra. Saya tahu minggu ini sangat berat bagi kalian berdua. Sebelum kita mulai, buka folder laporan ini, bagaimana kabar kalian berdua secara personal? Sejujurnya saya merasa capek, seperti habis lari maraton yang salah garis finish, Bu. Lelah sekali. Kalau saya hanya ingin cepat selesai agar bisa fokus memperbaiki data untuk bulan depan, Bu. Saya mendengar kelelahan dari suara Afia dan saya merasakan ada keinginan kuat dari Citra untuk segera beranjak dari masalah ini. Saya menghargai kejujuran kalian. Kita di sini bukan untuk saling merendung, tapi untuk saling mendengar. Afia, sebagai orang yang memimpin konsep kreatif kampanye kemarin, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu saat melihat angka konversi yang rendah? Saya merasa gagal, Bu. Kami sudah lembur sampai jam 2 pagi untuk visualnya. Kami pikir tren minimalis itu yang diinginkan audiens, tapi ternyata responnya dingin. Saya merasa arah yang saya berikan mungkin terlalu idealis. Jadi, jika saya tidak salah menangkap, kamu merasa bahwa kerja keras tim kreatif tidak sejalan dengan ekspektasi pasar, dan kamu merasa terbebani karena arahanmu yang mungkin tidak tepat. Iya, Bu, betul sekali. Saya merasa saya sudah mengecewakan perusahaan. Terima kasih sudah berbagi perasaan itu, Afia. Sekarang Citra, saya melihat kamu banyak mencatat tadi. Bagaimana pandanganmu dari sudut pandang data? Oke, ini masalahnya, Bu. Seminggu sebelum peluncuran, saya sudah kirim email bahwa audiens kita di segmen sebelumnya sedang bergeser ke gaya yang lebih festif, bukan minimalis. Tapi tim kreatif tetap jalan terus. Saya merasa riset saya cuma jadi pajangan di folder. Citra, saya menangkap rasa frustasi dalam suara kamu. Kamu merasa bahwa peringatan yang kamu berikan diabaikan, dan itu membuatmu merasa pekerjaanmu tidak dihargai oleh tim lain. Benar begitu? Iya, Bu. Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya ingin data itu dipakai agar kita tidak buang-buang anggaran. Tunggu, Citra. Email itu masuk di hari kami rendering terakhir. Kami sudah nggak punya waktu lagi untuk ubah konsep dari nol. Kenapa kamu nggak bicara langsung saat rapat pleno? Saya bicara, Afia, tapi kamu saat itu terlalu sibuk bahas masalah warna vendor. Suara saya kalah keras. Oke, mari kita berhenti sejenak. Afia, kamu merasa waktu sudah terlalu mepet. Citra, kamu merasa sudah bicara tapi tidak didengar. Bisakah kamu mencoba mengulang kembali apa yang sebenarnya Citra sampaikan saat rapat itu menurut ingatanmu? Saya ingat Citra bilang ada pergeseran tren, tapi saya pikir itu hanya pergeseran kecil yang tidak akan berpengaruh besar pada visual utama. Dan sekarang setelah melihat hasilnya, bagaimana menurutmu? Menurut saya Citra sudah benar, Bu. Data yang diberikan juga akurat. Saya yang terlalu menutup telinga karena panik dengan deadline. Saya juga minta maaf kalau penyampaian saya lewat email mungkin kurang tegas di saat kritis. Saya bangga melihat kalian berdua berani mengakui posisi masing-masing. Itulah inti dari komunikasi, mendengarkan bukan hanya menunggu giliran bicara, tapi mencoba merasakan beban orang lain. Sekarang mari kita susun protokol baru. Citra, apa yang kamu butuhkan dari Afia agar suasana lebih didengar ke depannya? Saya ingin ada sesi data first sebelum tim kreatif membuat sketsa pertama. Jadi konsep dibuat berdasarkan data, bukan data yang menyesuaikan konsep. Afia, bagaimana menurutmu? Saya setuju, Bu, dan saya minta Citra untuk tidak segan menghentikan saya jika saya mulai terlalu fokus pada estetika dan melupakan angka. Luar biasa. Jadi rencana kita adalah mengubah alur kerja menjadi data driven creativity. Saya akan pantau ini di proyek bulan depan. Afia, Citra, terima kasih sudah mau saling mendengarkan hari ini. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Lebih ringan, Bu. Saya merasa lebih optimis untuk proyek ke depan. Baik, mari kita kembali bekerja. Kopi di meja, ini jangan lupa diminum ya. Iya, Bu.